mengaji fikih tentang bab salat, yang mana saya sedang membawa kitab An-Mabadil Fiqhiyah jilid 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Inna salatah kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin, kata Allah Ta'ala, adalah kewajiban yang diberi waktu oleh Allah Ta'ala. Duhur ada waktu tertentu, asar ada waktu tertentu, begitu juga sholat-sholat yang lain. Agar apa? Agar kita sebagai orang mukmin yang diberi kewajiban ini oleh Allah tidak merasa bingung. Oh, ini waktu duhur, ini waktu asar, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, kata Allah Ta'ala, salat-salat yang Allah wajibkan kepada kalian, dan jaga pula salatul wusta, salat pertengahan. Jadi ada yang mengatakan, mufassirin, ahli tafsir mengatakan, di antara mufassirin mengatakan salat pertengahan adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan menghadaplah kepada Allah, berdirilah, tunduklah kepada Allah dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Dan ini juga merupakan perintah salat. Adapun dalil tentang salat dari kanjeng Nabi, hadis Rasulullah, khamsun salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadah. Ada 5 kewajiban, 5 salat, kata Allah Ta'ala, yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Man ata bihinna walam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bi haqqihinna kana lahu indallahi ahdun. Barang siapa melakukan salat 5 waktu ini dengan baik dan benar, dan tidak menyia-nyiakan salah satu atau sedikit pun daripada salat 5 waktu ini karena menganggap enteng, karena lahu indallahi ahdun. Kalau kita tidak menyia-nyiakan salat, Allah Ta'ala punya janji pada kita. Apa janji Allah? Ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkan kita ke dalam surga. Insya Allah kita yang salat 5 waktu dengan baik, insya Allah Allah punya janji kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita masuk surganya Allah, amin. Wa man lam yati bihinna. Jadi bagaimana? Misalnya ada keluarga kita, sahabat kita tidak sholat, apakah harus divonis masuk neraka? Tidak. Jangan suka memvonis orang masuk neraka gara-gara tidak sholat. Jangan menganggap enteng mereka, menganggap remeh mereka. Siapa tuh mereka sedang tak sadar, tapi ketika mereka nanti suatu saat Allah Ta'ala sadarkan. Wa man lam yati bihinna. Tapi kata Nabi, orang yang tidak melakukan sholat dengan baik, menganggap remeh, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak punya janji, Allah tidak punya janji kepadanya. Maka oleh kanjeng Nabi digarisbesari, insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, Allah siksa. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jadi jika ada sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang tidak sholat, itu urusannya terserah Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak mengampuni dia, jika Allah berkehendak menyiksa dia. Kenapa? Dia tidak punya ikatan resmi dengan Allah Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang sholat, insya Allah selama dia mati membawa iman, setelah dosa-dosa telah disucikan oleh Allah Ta'ala dengan api neraka nanti, maka insya Allah dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa dimanapun anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tentunya ada syaratnya. Syarat wajib salat diantaranya Islam, harus Islam. Jadi orang non-muslim salat tidak diterima oleh Allah karena bukan Islam. Yang kedua punya akal. Yang keempat baligh, tamyiz, pintar, hadir. Kemudian yang keempat an-naqa' minal haid wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Ini termasuk syarat wajibnya salat. Jadi kalau nifas maka tak wajib salat. Tapi nanti setelah suci maka dia wajib salat. Kemudian bagi anak-anak bagaimana? Di dalam kitab fikih dijelaskan tentang bab sholatus shabi, salatnya anak-anak. Jadi kalau kita punya anak, ini fikihnya. Apa kata fikih? Yu'marus shabiyu bis salati bi sab'in. Jika kita punya anak umur 7 tahun, perintah untuk salat, suruh. Nah, salatnya ajari maksudnya. Kalau sudah umur 10 tahun, jika anaknya umur 7 tahun. Wa yudrabu ala tarkiha li ashrin.
Jika anak kita sudah umur 10 tahun, jika meninggalkan sholat, sudah diperintah meninggalkan, maka dididik oleh kita dengan pukulan. Pukulan apa? Pukulan pendidikan. Pukulan dengan pukulan yang sekiranya tidak membahayakan. Dan ini ajaran agama loh. Dasarnya apa? Kata Nabi, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Ini kata Nabi. Wadribuhum 'alaiha. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat wa hum abna'u ashrin, ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Jadi kita sebagai orang tua wajib memerintahkan anaknya. Anaknya sudah nikah pun kita wajib memerintahkan anak kita. Maksudnya memperingati. Nah, sholatnya, ajak istrinya sholatnya, dan lain sebagainya. Karena ini perintah Nabi, bukan perintah siapa-siapa. Perintah Nabi berarti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syurutu sihhatis shalah. Sekarang kalau memang syarat wajibnya sholat sudah tahu, maka bagaimana syarat sahnya sholat? Karena sholat ada orang sholat saja, tidak menghiraukan apakah sholatnya sah atau tidak. Maka pada saat ini saya akan menjelaskan tentang fikih syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat diantaranya taharatul badan minal hadatsain wa taharatul badan wa thabi wal makan minal khabas. Badannya harus suci. Pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar badannya. Yang kedua, badannya, pakaiannya dan tempatnya harus suci dari najis. Jadi kalau di badan kita ada najis, kemudian biasanya kan kita begini, ada kita sholat, lalu di depan kita ada jemaah yang lain, ada kotoran cicak, cicak. Nah, ketika kita sholat, kita lihat, oh ternyata ada kotoran cicaknya. Lalu ketika kita sholat, assalamualaikum, kasih tahu, Mas, di kaki Anda tadi ada teh cicaknya. Maka bagaimana sikap orang yang dikasih tahu itu? Ulang sholatnya dong. Begitu juga begini misalnya, kita punya sarung. Sarung lupa bahwa seorang genteng mau najis, terkena najis. Entah kena percikan kencing atau apakah. Entah kena kotoran anak kita ketika sedang melakukan apa. Lalu setelah sholat zuhur kita ingat, wah ternyata sarung saya yang saya pakai sholat tadi najis. Maka bagaimana? Ulangi sholatnya. Kodok kalau memang masih ada waktu sholat zuhur, misalnya ingat masih jam 2:30, jam 2, maka bukan kodok, tetap sholat seperti biasa, adaan. Tapi kalau ingatnya ini di waktu asar, hampir asar, ketika ingin sholat asar ingat, oh iya sarung ini ternyata najis. Maka tadi zuhur yang kita kerjakan itu menjadi kodok, tapi asalnya tetap ada, tapi dengan pergantian pakaian yang suci, begini dan seterusnya. Kemudian apa dalilnya? Karena kata Nabi, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat kalau dia tidak suci. Kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat satrul aurat, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Jadi kalau kita pakai baju kayak ini, kayak yang saya pakai, hati-hati kancingnya. Kancing ketika sholat, hati-hati. Jangan sampai pusarnya kelihatan. Ketika sholat pusarnya kelihatan. Atau tidak terkancing. Kita sering menemukan jemaah di masjid tidak terkancing. Sehingga ketika sholat terbuka. Berarti dia sholat dengan tidak tertutup aurat. Bagaimana? Tidak sah sholatnya. Maka sangat bagus pakaian-pakaian jubah yang tidak bergandengan sebagai gamis dan tidak lain sebagainya. Sangat bagus. Karena apa? Menutupi aurat kita. Adapun aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Jadi ketika istri kita sholat, biasanya wanita sholat ini kadang langsung bersujud dengan bukannya Allahu Akbar, sehingga tangannya ini tidak menyentuh kepada lantai atau sejadahnya, atau dahinya tidak menyentuh kepada sejadah. Atau laki-laki ketika sholat, maka saya sering ingatkan kalau jadi imam, atau kita mengingatkan kepada imam yang kurang memperhatikan tentang tata cara pakainya. Biasanya songkoknya yang pakai songkoknya biasanya sampai menutupi dahi, sehingga ketika sujud dia bukan dahinya yang sujud tapi dahinya. Sementara a'dha'us sujud dalam fikih, anggota sujud itu ada 7. 1, dahi. 2, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. 3, lutut kanan, lutut kiri. Dan 5 berarti, dan
5 dan ke-6 dan ke-6 dan ke-7 yaitu perut jari jemari, kecuali kalau kaki kita sudah tidak mampu saking kerasnya, kan biasa ada kaki yang terjadi ujungnya saja. Tetapi yang terpenting itu dagingnya yang terpenting, karena itu anggota sujud yang paling utama. Kemudian di antara syarat sahnya salat yaitu ma'rifatul dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Dan sekarang alhamdulillah kalau di Indonesia kan ada azan, ya udah azan ya waktu salat. Kemudian yang keempat istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Dasarnya kata Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Hadapkanlah wajahmu, badanmu maksudnya, syatral masjidil haram, kelurusnya Masjidil Haram. Tahukah kalau kita ada di Indonesia kira-kira di mana kiblatnya itu? Bahkan umpama kita nih sedang sholat, misalnya kan ada anak-anak sholat, lalu digurui oleh anak-anak yang lain, sehingga ditarik sehingga wajah dan dadanya ini menghadap ke lain, sampai menghadap begini. Walaupun dia gurau tidak sah sholatnya, walaupun ditarik tak sah, karena dadanya menghadap kiblat. Kalau wajah bagaimana Pak Ustaz? Kalau wajah ketika sholat kita menghadap lain, makruh, tidak membatalkan sholat, makruh. Berarti pertanda dia tidak ingat kepada Allah. Jadi hadapkan dada kita kepada kiblat. Dan itu diantara syarat daripada sahnya sholat. Maka